Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Jadi untuk siang hari ini kita ada pertemuan untuk patroli unggulan, patroli retail untuk tim dari TDP ya. Nah, tadi yang pertama kita memulai itu dari TBT 1. Iya. Boleh di-unmute dari TBT 1 suaranya? Ya, Kak. Bentar. Ini yang Telemedia Duta Perkasa TBT 1. Iya, Kak. Oh, ini sama dengan yang TDP Agung Perdana ya? Iya, Pak. Iya, Kak. Soalnya tadi sama. di HP satu lagi agak hang nih, Kak. Oh, oke. Baik. Oke. Jadi ini pertemuan kedua ya dengan tim TDP untuk mengecek kembali konsistensinya dalam melaksanakan K3 di lapangan, juga melihat bagaimana situasi dan kondisi di lokasi pekerjaan. Dari tim TDP untuk TBT 1 ini dengan Mas Agung ya? Iya, Kak. Nah, untuk Mas Agung boleh dijelaskan dulu mungkin detailnya saat ini sampai posisi di lokasi di mana dan juga untuk progresnya sampai progres apa Mas? Silakan. Untuk kami progres di Jalan Seimati, Brohol, Kak. Kebetulan kami progres sudah sampai di provisioning, Kak. Oke. Untuk timnya atas nama siapa saja, Mas? Agung Perdana sama Jidan Al-Halim. Oke. Untuk posisi lokasinya tepatnya di kota apa, Mas? Di tebing tinggi, Kak. Tebing tinggi. Tapi untuk penarikan sudah selesai semua, tinggal commissioning aja ya di Iya, Kak. sisi perangkat ya. Oke. Mas Agung, sebelumnya sudah pernah mengikuti pelatihan dari tim K3KL di training Sudah, Kak. online? Sudah Kalau pernah untuk ya? training online sudah, Kak. Sudah ikut, oke. Untuk nomor SPA-nya ini juga sudah keluar ya dari user yang saat ini ya. Iya, Kak. Oke. Untuk posisi FAT yang salah satu tiangnya aja deh, yang mengarah ke rumah user yang mana, Mas? Sebentar ya, Kak. Oke. Yang paling terdekat aja dari rumah user. Yang ini, Kak. Ini ya. Oke. Iya, Kak. Untuk posisi FAT-nya berapa jauh, Mas? Kurang lebih sekitar 100 meter atau segitulah, 80 meter lah. 100 meter berarti ada di ujung jalan itu ya, Mas ya? Iya, Kak. Oke. Untuk APD timnya boleh ditunjukkan? Sebentar, Kak. Ini, Kak. Coba. Oke. Untuk kalau full body harness-nya memang dua-duanya memakai ya, Mas? Iya, Kak. Semua tim kayak gini? Karena Gimana? kan ada satu tim lagi sakit, Kak. Jadi kami di satu tim ini 3 orang gitu, Kak. Oh, gitu. Oke. Untuk tes pen-nya ada? Tes pen-nya ada, Kak. Ya, boleh. Ini, Kak. Sudah terlihat, Mas. Satu lagi nih, Kak. Baik, Mas. Untuk tangganya? Tangganya, coba.
Satu dua lah. Jadi kak, Oke, ini untuk tangganya. Selama progres ada kendala Mas di lokasi pekerjaan seperti mungkin pepohonan ke saat saat penarikan ke arah rumah user atau mungkin saluran air yang harus dilewati atau apa mungkin kalau untuk kendala itu kendala. nggak ada sih kak. Paling paling cuma usernya aja yang susah dihubungi. Oke, berarti sekarang sudah bisa dihubungi ya untuk usernya ya. Iya kak, aman kak. Untuk kondisi cuaca saat ini di sana seperti apa Mas? Seperti biasa kak, panas terik. Panas terik ya di sana ya. Oke, baik. Makasih banyak Mas Agung ya dari tadi tim yang pertama. Untuk masing-masing tim ini semua sudah lengkap dari segi APD, terus juga untuk tes pennya ada, untuk tangganya juga sudah dimodifikasi. Untuk selama proses pekerjaan juga tidak ditemukan kendala ya, seperti unsafe condition. Mungkin tadi ada pekerjaan di ketinggian, tapi sudah selesai ya, tinggal posisi di indoornya saja. Oke, baik. Mungkin makasih Mas Agung. Eh, Tetap dipertahankan ya untuk kelengkapan APD-nya, untuk tools-tools dan materialnya juga sebelum sampai di lokasi dipastikan terlebih dahulu untuk dilengkapi. Jadi tidak hanya berhenti saat mau ada sidang online seperti ini, melainkan kedepannya juga teman-teman diwajibkan untuk melengkapi APD dan tools. Mungkin itu saja Mas Agung, boleh untuk dilanjutkan progresnya. Siap kak, makasih ya kak. Ya. Selanjutnya atas nama Rian ya, ini ya sudah terlihat di layar saya. Mas Rian, monitor Mas Rian. Boleh di unmute dulu suaranya. Oke, Mas Rian posisi di mana? Di SBU Datuk 50 kak. Mana kamera belakang? Rumah user, di rumah user atau di mana? Ini di rumah apa kak? Saudara kak. Belum ada order masuk. Oh, belum ada order masuk. Iya. Baik, mungkin tunggu sebentar ya, saya absen yang ada di lokasi dulu ya. Iya ya. Yang sudah di lokasi. Ada lagi yang masih boleh dijelaskan detailnya Mas saat ini progresnya untuk user di wilayah mana? Tanjung Balai nih Kak kebetulan. Di Tanjung Bali, posisi progresnya untuk sudah selesai semua atau masih ada progres indoor? Udah selesai semua nih Kak. Sudah berita acara selesai pelanggan juga ya? Udah Kak. Wilayahnya di Tanjung Bali. Tanjung Balai. Tanjung Balai. Oke, untuk Mas Ferizal sebelumnya sudah pernah mengikuti safety training dari K3KL, Mas? Udah Kak. Sudah. Udah. Untuk posisi FAT atau tiang yang terdekat boleh diperlihatkan dari rumah user yang paling terdekat aja. Yang paling dekat aja Kak. Iya, betul. Ada. Tiang kan Kak. Iya, betul. Yang Iya. tadi tiang terdekat dari rumah user yang dilakukan penarikan. Mananya kamera belakang ini? Apa lebih? Ini kok nggak tahu. Oke, untuk boleh diperlihatkan ya untuk
tangganya yang digunakan? Tangga. Ya, Tangga dan juga tespen ya, Mas. tangganya Kak. Oke, Ben. tespennya. Oke. Nah, sekarang boleh ditunjukkan APD masing-masing pekerja ya. Bisa bergantian aja, Mas, untuk Boleh, boleh Kak. ditunjukkan ya. Ya. Di yang kecil. Deretan hijau-hijau. Itu yang di kurang itu. Lurus terus Bergantian, Mas. Tim yang satu lagi. Kak. Tuh. Oke, baik. Makasih banyak Mas Ferizal. Pastinya untuk progres di Tanjung Balai ya. Iya Kak. Untuk terkait patrol hari ini tidak ada temuan untuk timnya Mas Ferizal ya. Dari APD sudah lengkap semua, untuk tespen dan juga tangga sudah dimodifikasi. Untuk progres saat ini juga sudah selesai ya, tapi masih di lokasi pekerjaan. Tadi untuk di lokasi ada kendala Mas saat penarikan? Nggak ada Kak. Mungkin ada pepohonan, melewati pepohonan atau mungkin semak belukar dan lain sebagainya. Ada Kak. Pohonnya ini sedikit. Pohon Itu yang pun di depan rumah itu ya. Baik, mungkin berhati-hati saja untuk ke progres selanjutnya ya. Kalau masalah masih melanjutkan PA, untuk kembali ke basecamp juga berhati-hati saat ke lokasi pekerjaan. Pastikan tidak ada material sisa yang ditinggalkan, dan tools dan APD-nya bisa dirapikan kembali. Di safety patrol untuk beberapa waktu ke belakang mungkin ini pertemuan untuk monitoring yang terakhir di tahun ini. Mungkin tahun depan kalau timnya masih ada bergabung gitu ya dari TDP untuk mitra retail, ya akan mungkin bertemu lagi untuk kesempatan safety patrol online seperti ini. Untuk tim TDP sendiri ini untuk hari ini tidak ada temuan ya. Kami harapkan kedepannya juga begitu sama APD-nya, untuk tools-nya bisa terus dimonitoring oleh rekan-rekan di lapangan. Nah, untuk tim yang saat ini bergabung mungkin tapi masih sudah selesai proses pekerjaannya ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin saya sampaikan terkait progres retail gitu ya. Jadi untuk retail sendiri kan ini memang dari Icon Plus tahun 2023 ini benar-benar masif ya, untuk dari mulai pembangunan retailnya sampai aktivasi ke rumah-rumah user, serta mungkin dari sisi pemeliharaan retail ini juga terus bertumbuh besar. Sejalan dengan itu, teman-teman juga semakin banyak posisinya pasti akan terus di lapangan, akan banyak terus pergerakan, penarikan kabel fiber optik, dan makin banyak juga kabel drop wire kita yang akan melintasi mungkin ke seluruh Indonesia gitu ya. Nah, dengan masifnya aktivasi retail saat ini, kami harapkan teman-teman bisa menyadari itu akan diimbangi dengan tingginya juga kecelakaan kerja gitu. Apabila teman-teman tidak mematuhi operasional prosedur serta tidak memakai APD di lapangan.
Sebenarnya dari APD sendiri itu adalah langkah terakhir yang bisa melindungi tubuh kita sendiri. Itu sebenarnya paling sedikit efektivitasnya daripada yang lainnya. Nah, dari APD itu, sebelum APD itu dipakai, kita harus mempunyai inisiasi masing-masing untuk memahami di sekitar kita itu bahayanya apa. Sebenarnya teman-teman sudah menyadari dari banyaknya teman-teman pekerjaan di lapangan, bekerja pada tiang itu sudah dapat dipastikan gitu. Setiap pekerjaan melakukan penarikan kabel gitu ya, pasti di tiang yang satu aset dengan PLN, di mana di sana ada ketenaga listrikan atau listrikan ya di tiangnya. Terus bekerja di ketinggian menggunakan tangga juga itu sudah pasti teman-teman akan melakukan pekerjaan itu. Jadi hal itu sebenarnya sudah terlihat dari langkah kerja yang teman-teman lakukan. Nah, di sini tinggal bagaimana teman-teman bisa memahami bahaya itu harus kita lakukan pencegahan agar jangan sampai kita terjadi kecelakaan kerja. Salah satunya mungkin dengan tes pen untuk mengecek dulu tegangan terutama di tiang-tiang yang berbahan besi. Dan sampai ada kebocoran yang akan mengakibatkan kita tersengat arus listrik. Kedua, terkait penggunaan tangga. Ini mungkin sepele ya, tapi ini ternyata bisa menjadi kecelakaan kerja yang serius dan menyebabkan kematian pada teman-teman retail. Ini mungkin bukan suatu hal yang ditutupi lagi ya, karena mungkin ini menjadi pembelajaran juga bagi kita bersama, di mana teman-teman retail ini paling banyak angka kecelakaan kerjanya dan angka kematiannya saat tahun ini. Jadi yang pertama itu perihal penggunaan tangga. Jadi tangga yang dipanjangkan ini harus dipendekkan terlebih dahulu ketika teman-teman mau pindah dari satu tiang ke tiang yang lain. Karena kita tidak tahu ya, ada jalan yang menanjak, ada tanah itu tidak rata terus-menerus. Mungkin ini sepele ya, lagi-lagi mungkin ini sepele bagi sebagian orang. Tapi ternyata ketika kita tidak menyadari hal itu, ya memang itu suatu takdir juga. Tapi kita coba lesson learn dari sana, kita belajar. Jadi ketika teman-teman nggak memendekkan tangganya, ternyata jalan itu menanjak, berarti tangga akan makin mendekati tegangan menengah atau kabel 3 fasa milik PLN yang berkekuatan 20 kV atau 20.000 kV. 20.000 volt, maaf. Nah, ketika itu tersentuh dengan tangga kita yang berbahan teleskopik, sekalipun itu fiber, itu akan menyebabkan teman-teman tersengat arus listrik. Tiang-tiang di perumahan juga ternyata masih banyak yang belum standar ya. Dari mulai tiang yang miring, terus juga tiang yang masuk ke pekarangan rumah warga, tiang-tiang yang melewati pepohonan, itu menjadi kesulitan bagi teman-teman semua. Apabila teman-teman tidak berhati-hati untuk melewati bahaya-bahaya tersebut, ya bisa jadi kemungkinan untuk kecelakaan kerja itu akan semakin besar. Jadi kami mohon untuk teman-teman semuanya jangan asal bekerja. Teman-teman ini harus mulai memahami keadaan sekitar. Kita boleh cepat, tapi kalau tidak tepat mungkin nggak akan selamat gitu. Jadi saya harapkan dari patroli yang sudah dilakukan beberapa kali ini, advice yang mungkin diberikan dari teman-teman K3KL beberapa minggu ini, mohon untuk dijadikan pembelajaran bagi TDP, khususnya bagi manajemen mitra, untuk meningkatkan awareness dan juga pemahaman untuk rekan-rekan di lapangan. Jangan asal merekrut orang yang belum memahami keadaan atau kondisi di lapangan. Kami juga berharap teman-teman dari TDP apabila merekrut orang yang baru bisa memberitahukan Mas Yogi ya, terutama dari manajemen mitra,
kasih tahu Mas, dasar pekerjaan kita itu seperti apa, bagaimana lingkungan kerja Icon, perbedaannya apa, karakteristiknya seperti apa dari provider-provider yang lain. Ciri khas dari Icon Plus itu karena satu aset dengan PLN. Itu berbeda dengan provider yang lain karena kita memiliki tegangan listrik di tiang yang sama dengan PLN. Berbeda dengan provider yang lainnya yang punya tiang sendiri. Mereka itu bebas menarik sana sini dan mungkin untuk bahaya tersengat arus listriknya itu sangat kecil. Berbeda dengan kita. Kita ketika tersengat arus listrik sudah bisa menyebabkan mungkin dari 10 kejadian tersengat arus listrik, 7 diantaranya itu mengalami kematian. Dan 3-nya itu pasti luka bakar. Dan itu luka bakar yang bukan ringan, tapi cukup ya menyebabkan kerugian tentunya bagi diri sendiri. Ini teman-teman besar harapan kami untuk kedepannya teman-teman bisa lebih mandiri untuk memahami ya bahaya-bahaya pekerjaan kita di lapangan, terus berkomunikasi, terus berkoordinasi. Jadikan APD itu ya seperti pakaian yang benar-benar harus dipakai. Jadi ketika nggak pakai itu terasa aneh gitu ya, terasa ada yang kurang. Nah, mudah-mudahan dari patroli beberapa hari ini teman-teman bisa konsisten, bukan hanya karena kita di patroli online, tapi memang teman-teman sudah terbiasa dari diri sendiri masing-masing. Mungkin kalau dari saya cukup itu teman-teman. Tadi sekali lagi terima kasih atas koordinasinya selalu dari Mas Ramadan atau dari tim Sembagut mungkin ada yang ingin disampaikan. Dari saya cukup. Sedikit Mbak untuk Yogi, Bang, terutama untuk tim yang sedang itu diingatkan untuk selalu pakai yang namanya headlamp ya Bang ya. Karena kan udah ada disediakan kan headlampnya. Sudah Bang, sudah lengkap semua per tim kita udah ada headlamp Bang. Jadi itu supaya nanti kita juga mengurangi yang namanya kecelakaan kerja karena itu kan juga kondisi malam kan dan ini juga kondisi di lokasi juga dicek dulu, terlebih dulu ya karena beberapa kali kita dapat temukan itu kayak tiang yang basah ada terdeteksi adanya induksi listrik gitu. Jadi sebisa mungkin kalau memang ada temuan yang seperti itu tolong pekerjaannya ditunda dulu gitu ya Bang ya. Oke Bang, siap Bang. Nanti kita ingetin terus timnya Bang. Sekian Mbak dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ramadan. Mungkin kalau sudah cukup semuanya, sekali lagi terima kasih untuk tim dari Sembagus, mungkin isinya untuk PDP ini ya, untuk koordinasinya. Terus untuk tim TDP yang hari ini hadir gitu ya, dan rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dan juga kelancaran dan untuk setiap progres kita tetap jaga keselamatan dan juga kesehatan kerja. Ingat ada keluarga yang selalu menanti kita di rumah masing-masing. Saya izin tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih rekan-rekan semuanya.